Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Hidayat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sebuah paper tugas akhir dari mata kuliah Social Legal. Isu kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam realita kehidupan, hampir semua tugas gender dapat dilakukan oleh kedua kaum laki-laki dan perempuan, kecuali yang bersifat mutlak, melahirkan misalnya. Namun dalam stereotip masyarakat terutama Indonesia, masih sering terjadi kesalahan permaknaan terhadap perbedaan gender sebagai kodrat fisiologis dan biologis, sehingga muncul isu bias gender yang dilatar belakangi oleh adanya ketidakpuasan perlakuan terhadap kaum perempuan. Implikasi bias gender secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat secara menyeluruh. Apabila perempuan diposisikan tertinggal, maka akan sulit bagi perempuan untuk menjadi mitra sejajar laki-laki, sehingga hubungan keduanya akan menjadi ketimpangan yang dapat berakibat negatif. Selanjutnya dapat dihindari dengan mengisi kehidupan yang harmoni dalam berbeda. Salah satu isu semakin gencar diperbincangkan akhir-akhir ini adalah isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, atau dengan istilah lain, isu kesetaraan gender. Di sini saya akan membahas yang pertama, apa makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, gender. Mengapa muncul ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, dan yang ketiga, aspek-aspek apa saja yang menjadi kajian gender. Makna kesetaraan laki-laki dan perempuan. Istilah kesetaraan dalam kajian isu gender lebih sering digunakan dan disukai karena bermakna kesetaraan laki-laki dan perempuan, lebih menunjukkan pada pembagian tugas yang seimbang dan adil dari laki-laki dan perempuan. Untuk lebih memberikan pemahaman akan makna kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, yang dalam hal ini sering juga disebut dengan istilah kesetaraan gender, maka menurut Rianingsih Johani, bahwa yang dimaksud dengan gender adalah pembagian peran kedudukan dalam tugas antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma-norma adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat. Berdasarkan definisi di atas, maka yang dikategorikan dengan gender misalnya hal-hal berikut. Yang pertama, perempuan melakukan pekerjaan rumah tangga sedangkan laki-laki dianggap tidak pantas. Yang kedua, tugas utama laki-laki mengelola kebun, tugas perempuan hanya membantu. Dan yang ketiga, menjadi pemimpin masyarakat, lembaga adat, kepala desa dan sebagainya lebih pantas oleh laki-laki. Yang kedua, bias kesetaraan laki-laki dan perempuan. Bias gender terjadi apabila salah satu pihak dirugikan sehingga mengalami ketidakadilan. Yang dimaksud ketidakadilan di sini adalah apabila salah satu jenis gender lebih baik keadaan, posisi dan kedudukannya. Bias gender tersebut bisa saja terjadi pada laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi, khususnya di Indonesia, bias gender ini lebih dirasakan oleh kaum perempuan. Sebenarnya ketimpangan gender yang merugikan perempuan itu secara tidak langsung dapat merugikan masyarakat secara menyeluruh. Apabila perempuan diposisikan tertinggal, maka perempuan tidak dapat menjadi mitra sejajar laki-laki, sehingga hubungan kedua pihak akan menjadi timpang. Akibatnya terjadilah ketidakserasian dan keharmonisan dalam kehidupan bersama antara laki-laki dan perempuan. Munculnya bias gender ini lebih banyak menimpa perempuan diakibatkan oleh nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang membatasi gerak langkah perempuan serta pemberian tugas dan peran yang dianggap kurang penting dibandingkan jenis gender lainnya, laki-laki, sehingga dalam pengambilan keputusan kepemimpinan.
ada sebuah kasus ibu dan anak perempuannya memiliki tugas untuk menyediakan makanan di atas meja, kemudian merapikan kembali dan mencuci piring-piring yang kotor. Bapak dan anak laki-laki setelah makan tersedia kemudian bersantap dan meninggalkan meja makan tanpa mengangkat piring-piring yang kotor yang telah mereka pergunakan. Seorang istri walaupun juga bekerja membantu nafkah keluarga tetap menjalankan tugas pelayanan ini sebagai suatu kewajibannya. Seorang anak perempuan walaupun sama-sama sekolah dan sibuk dengan tugas-tugasnya tetap harus membantu pekerjaan yang tetap harus membantu pekerjaan yang domestik. Sedangkan saudara laki-lakinya lebih punya banyak waktu bersama teman-temannya. Gejala ini masih umum sekalipun di perkotaan. Dengan demikian, pembagian beban kerja perempuan dan laki-laki menjadi tidak seimbang, lebih banyak perempuan. Dan yang kasus kedua, apabila laki-laki marah, ia dianggap tegas. Apabila perempuan marah atau tersinggung, ia dianggap emosional dan tidak bisa menahan diri. Apabila laki-laki memukul orang yang menghinanya, ia dianggap pemberani. Apabila perempuan memukul orang yang melecehkannya, ia dianggap laki-lakian. Karena perempuan harus penakut dan cengeng. Dengan demikian, standar nilai terhadap perilaku perempuan dan laki-laki berbeda-beda. Dan standar nilai ini timpang lagi perempuan. Kasus ini diambil dari buku Acuan Teknik Participatory Rural Appraisal. Lebih jauh, para ahli telah mengembangkan 4 aspek kategori mengenai kajian kesetaraan gender ini secara rinci sebagai berikut. Pembagian kerja perempuan dan laki-laki meliputi masalah kebutuhan yang dirasakan masyarakat untuk meningkatkan. Dan yang kedua, peluang dan penguasaan laki-laki perempuan terhadap sumber daya masalah kebutuhan apa yang berhubungan dengan sumber daya serta masalah kebutuhan sumber daya menurut laki-laki dan perempuan. Dan yang terakhir, penutup. Bahasan isu kesetaraan antara laki-laki dan perempuan memang perlu dikaji secara utuh oleh kita semua. Karena kita laki-laki dan perempuan yang akan menerima manfaatnya. Alergi terhadap kajian kesetaraan gender akan memberikan dampak negatif bagi penyumbatan dan pembangunan secara utuh. Oleh karenanya apa yang telah dipaparkan secara global dalam bahasanya ini masih perlu perenungan dan kajian spesifik yang sungguh-sungguh. Semoga apa yang dibahas ini akan memberikan manfaat dan bermakna. Amin. Mungkin dari saya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.